Kemarin-kemarin saya pernah bahas VGA yang sok ganteng, yaitu si GTX 1060. Intinya VGA itu ada di harga sampai 1,5 jutaan. So asik banget, padahal performanya gak gimana-gimana. Tapi kali ini, saya hadirkan kepada kalian VGA yang beneran ganteng dan beneran asik dong, yaitu GTX 1070 Ti. VGA yang dirilis pada bulan November 2017 ini masih cukup banyak beredar di pasaran, walaupun dominan versi yang 1070 polos bukan yang Ti. Tentunya versi Ti itu lebih baik ya dibanding versi polos. Saya akan sebutkan beberapa alasan mengapa VGA ini beneran ganteng. Pertama, kita mulai dari speknya dulu deh. Punya clock di 1607 MHz, bisa boost hingga 1683 MHz. VRAM-nya sebesar 8GB GDDR5. Karena masih GDDR5, jadi bandwidth-nya cuma di sekitar 256 Gbps. Dibekali shader atau CUDA core sebanyak 2432 dan dibungkus dengan TDP cuma di 180 Watt. GTX 1070 Ti ini umumnya membutuhkan 1 kali 8 pin power. Tapi untuk versi Hall of Fame yang saya pegang di sini butuh 2 kali 8 power pin. Tapi TDP-nya sama kok. Tuning VGA-nya aja yang agak beda. Karena Hall of Fame ini adalah seri tertinggi dari Galax. Macam Asus yang punya ROG, Gigabyte yang punya Aorus. Nah, Galax ini punya HOF atau Hall of Fame. Sedikit cerita aja nih ya. Jujur dari dulu saya cuma bisa liatin orang punya VGA seri HOF. Entah itu GTX 980, 1060, 1070, dan seterusnya. Padahal dalam hati pengen banget punya, ya gimana enggak, versi HOF ini jarang kita temui di pasaran dibandingkan ROG-nya Asus atau Aorus-nya Gigabyte. Jadi keberadaannya rare gitulah. Saya manfaatkan skill pasif yang saya punya, yaitu kehokian bocah tomat, dengan mendapatkan GTX 1070 Ti HOF ini seharga 1,6 juta doang sob. Beh, udah mah versi Ti, Hall of Fame pula. Apa itu GTX 1060? Mau ngelawak GTX 1060 yang jual di harga 1,5 juta? Daripada 1060, jauh lebih baik GTX 1070 polos lah. Karena 1070 polos itu ada di kisaran 1,4 juta hingga 1,6 jutaan. Belum lagi saingannya si GTX 1660 Super yang masih banyak dicari. Ngebadut itu GTX 1060. Bicara soal performa, kalau dari kubu lawan VGA ini setara RX 5600 XT secara gaming. Kalau sama saudara sendiri, VGA ini kalah dikit aja dari RTX 2060, VGA yang kemarin saya bahas. Terus kalau dibandingin sama GTX 1660 Super gimana? Karena kan dia punya harga yang mirip-mirip ya. Bisa saya bilang sih GTX 1660 Super kalah tipis. Secara GTX 1070 ini masih GDDR5, sedangkan 1660 Super sudah GDDR6. Tapi salah satu alasan saya ganti VGA utama dari RTX 2060 ke GTX 1070 Ti ini karena emang penggunaan sehari-hari saya lebih ke editing. Jadi butuh CUDA core banyak dan VRAM yang agak besar. Makanya GTX 1070 Ti lebih oke kalau dipakai hal itu. Terlebih yang utama sih ini adalah versi Hall of Fame yang saya idam-idamkan sedari dulu. Hehe. Untuk kondisi VGA ini sih sebenarnya normal-normal aja ya. Kotor dikit aja lah pemakaian. Warnanya juga putih, jadi kalau emang ada kotor dikit tuh langsung ke expose. Yuklah kita langsung aja tes kebanyakan cincong dari tadi. Berikut spesifikasi PC yang saya gunakan. BTW ini adalah PC utama saya ya. Attacking objective Bravo 2.
Gimana sob? Suka sama performanya? Ingat ya, ini 1,6 juta loh. Tapi dapat performa yang bisa mepet-mepetin RTX 2060, entah dari gaming maupun editing. Tapi maaf ya, saya nggak sempat ngetes untuk performa editingnya. Overall pemakaian saya pribadi, saya lebih nyaman pakai 1070 Ti ini. Selain VRAM besar, CUDA core banyak, TDP juga sedikit lebih rendah daripada RTX 2060. Kalau kita lihat di atas kertas, emang TDP-nya 180 watt, tapi pas full load itu bahkan rata-rata cuman ada di 150-an watt, dibanding RTX 2060 yang bisa spike sampai 170 watt. Soal suhu juga pastinya adem lah, karena heatsinknya jumbo gini, ditambah 3 fan juga. Kesimpulannya bagi saya pribadi, saya sangat puas dengan VGA ini. Puas secara performa yang diberikan, puas secara harga yang dikeluarkan, puas juga secara batin, karena emang Hall of Fame ini adalah VGA idaman saya. Ya walaupun sekarang cuma bisa punya seri GTX 1070 Ti, tapi tetap aja seneng. Bicara soal GTX 1070, VGA ini emang cocok buat teman-teman yang cari VRAM besar untuk kebutuhan editing atau gaming di resolusi yang agak tinggi. Karena VGA lain di harga setara itu rata-rata cuma punya VRAM 6 GB. Walaupun versi Ti lebih baik daripada versi yang polos, tapi cari GTX 1070 Ti itu lumayan tricky. Karena ya ini VGA yang bisa dibilang VGA cukup berumur, jadi banyak yang jual dengan kondisi yang ala kadarnya. Pinter-pinter aja kalau mau cari. VGA ini belum akan saya jual ya BTW, karena ini akan jadi VGA utama saya. Jadi yang saya jual itu adalah si RTX 2060. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga nggak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar tentang VGA ganteng ini.